Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Saya mohon Baraya untuk menonton video ini sampai akhir, bahwa Baraya sudah bosan dengan nama Agus disebut di mana-mana di media sosial di akhir tahun 2024. Saya memahaminya, tetapi mari kita simak sesuatu yang lebih berfaedah. Jadi ya, media sosial kita dibanjiri oleh gus-gusan selama ini. Gus Miftah, Agus disabilitas, Agus disiram air menangis, dan Agus yang membunuh dan lain sebagainya. Tapi di antara Agus-Agus itu kan ada sesuatu yang cukup menarik perhatian tetapi membingungkan juga, yaitu Agus disabilitas, di mana dia mampu dalam tanda kutip memperkosa korban-korbannya bahkan ketika beliau tidak memiliki tangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya juga awalnya sempat kok bisa seperti itu bertanya-tanya gitu. Cuman akhirnya setelah mendapatkan beberapa informasi tambahan dan lanjutan, ternyata pemerkosaan yang dimaksud itu bukan pemerkosaan yang bersifat fisik, tetapi juga melibatkan kemampuan dia dalam memanipulasi pikiran dan otak orang lain, otak korban-korbannya. Nah, di episode kali ini kita akan membedah bagaimana cara Agus disabilitas untuk memanipulasi pikiran orang lain. Jadi video ini menjadi lebih bermanfaat karena pertama, Baraya bisa mengenali modus-modus atau cara-cara untuk memanipulasi pikiran sehingga Baraya terhindar darinya. Kedua, bisa jadi Baraya menggunakannya demi keuntungan pribadi. Ya, tapi jangan untuk hal yang buruk-buruk ya. Jadi ini benar-benar berfaedah, simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Hal pertama yang harus kita tekankan terkait dengan kasus Agus disabilitas itu adalah bahwa korbannya perempuan. Betapapun kita sadar pasti bahwa Agus pasti melakukan manipulasi pikiran juga terhadap laki-laki, tetapi kasus yang menjeratnya sekarang itu adalah terkait dengan perempuan gitu kan. Nah, kenapa harus terkait dengan perempuan? Karena kalau misalkan Baraya ngecek dalam statistik, kejahatan-kejahatan psikologis itu lebih banyak menyerang perempuan. Misalkan hipnosis gitu ya, nanti uangnya diambil gitu, terus gendam, apa segala rupa. Pokoknya mah kejahatan-kejahatan psikologis itu sebenarnya adalah kejahatan yang pada umumnya menyasar pada perempuan. Karena apa? Karena perempuan memang secara mental dan secara psikis rentan stres, rentan mengalami rasa takut berlebih, rentan khawatir, rentan depresi, dan lain sebagainya gitu. Nah, karena kerentanan ini pula lah, maka saya mohon kepada para perempuan gitu untuk bisa menjaga diri lebih ekstra lagi, karena memang kerentanan ini secara umum memang terjadi pada perempuan. Dan untuk laki-laki ya, tolong jaga perempuan-perempuan Baraya itu, karena dalam hal ini memang relatif rentan gitu ya. Termasuk juga misalkan kesurupan massal, kenapa selalu perempuan yang teriak-teriak? Ya karena dalam hal ini secara mental rentan. Nah, Agus mengetahui hal ini sehingga Agus kemudian mengeksploitasi perempuan, kerentanan perempuan secara psikologis itu dengan beberapa teknik dan jutsu-jutsu psikologis untuk bisa merayu dan kemudian memperkosa atau melecehkan perempuan. Apa itu? Yang pertama yang saya lihat kemarin itu adalah guilt tripping. Apa itu? Semacam mengeksploitasi rasa bersalah untuk ditingkatkan pada level yang lebih ekstrim korbannya, sehingga korbannya itu merasa tidak berdaya, merasa takut, dan merasa berdosa. Nah, ini Agus pas saya lihat, itu Agus itu menekankan kepada si korbannya itu, kamu tuh kan sudah melakukan ini dan itu, kamu tuh dosa, kamu tuh kotor. Ya bahasa ininya ya, kamu tuh kotor. Bahkan ketika kamu tobat, sholat pun itu sholatnya terganjal. Kamu tidak bisa melakukan ini karena kamu sudah dosa, kamu sudah melakukan kemaksiatan. Begini, jadi trik Agus yang pertama setelah dia sadar bahwa korbannya itu perempuan dan mudah sekali untuk dieksploitasi karena dia punya pengalaman kelam masa lalu yang aib dan sebagainya, maka dia menekankan sedalam-dalamnya terkait dengan rasa bersalahnya. Guilty tripping ini juga biasa digunakan oleh pemuka-pemuka agama yang jahat, oknum-oknum agama yang jahat. Misalkan Mama Gufron gitu ya, atau misalkan sebagian dari oknum habaib gitu, atau misalkan sebagian dari gus-gusan, itu mereka melakukan trik psikologi yang sama untuk mendapatkan pengikutnya. Jadi pengikutnya itu ditekankan bahwa
Jadi pengikut-pengikutnya itu ditekankan bahwa kalian tuh berdosa, kalian tuh ahli maksiat, kalian tuh tidak bisa apa-apa, kalian bahkan jauh dari sorga. Coba kalian pikirkan berapa banyak dosa yang selama ini kalian lakukan. Emang itu bisa mengantarkan diri kalian pada pertobatan? Emang bisa mengantarkan diri kalian itu pada penerimaan amalan-amalan? Emangnya kalian bisa masuk sorga dengan itu? Makanya, nah ini yang dilakukan oleh Agus, dilakukan oleh Mama Gufron dan sebagainya. Makanya saya bisa bantu. Nah gitu. Jadi itu dieksploitasi rasa bersalahnya sampai pada level tertentu, sampai si perempuannya nangis-nangis, sampai si jamaahnya atau kayak gimana dan sebagainya. Nah setelah itu baru tawarkan bahwa saya bisa bantu. Gitu. Itu adalah cara memanipulasi pikiran orang yang pertama. Jangan remehkan, karena setelah Baraya tunjukkan contohnya, Baraya sadar ini banyak terjadi di mana-mana kan. Pemuka agama, ada dukun, ada Agus, ada apa, ini menggunakan trik yang seperti ini. Jadi kalau misalkan pesulap merah bongkar trip-trip sulap, nah ini saya bongkar trik-trik psikologis bagaimana cara memanipulasi pikiran orang lain agar dia jadi pengikut kita, agar dia mau melakukan apa yang kita mau. Buat mereka mengalami rasa bersalah yang ekstrim, setelah itu ajak mereka untuk ikut solusi yang kita tawarkan. Nah, Agus itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jutsu covert manipulating atau manipulasi samar-samar. Jadi manipulasi samar-samar itu adalah mengajak kepada kita dengan tekanan yang sangat luar biasa, tetapi kalimatnya sama sekali tidak berhubungan dengan kita, tapi justru berhubungan dengan misalkan berhubungan dengan orang lain. Jadi yang dilakukan oleh Agus kemarin itu dengan kata-katanya, saya langsung kena banget ini. Kata-katanya dia itu adalah, saya tuh gak kayak cowok lain yang memanipulasi kamu. Kamu digituin sama cowok itu kan, saya mah gak punya pikiran semacam itu. Saya mah ikhlas. Nah, yang kayak gitu kan. Jadi untuk mengajak kepada diri kita, ini tuh dibandingkan dengan orang lain. Pengalaman korban yang buruk itu dibandingkan dengan orang lain. Cowok-cowok lain ngemodus ke kamu kan, kalau saya enggak. Nah, kayak gitu kan, itu yang dilakukan Agus. Atau misalkan yang dilakukan dukun, pemuka agama juga kan seperti itu. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan pengikut, bagaimana caranya? Hati-hati, jangan ikut pengajian ustadz itu ya. Hati-hati, jangan dengerin orang itu ngomong ya. Biar apa ya? Biar dia ke satu-satunya kebenaran itu ke dia gitu. Jadi dia memanipulasi orang lain hanya untuk mau mendengarkan dirinya dan akhirnya jadi pengikut fanatik dia gitu. Ini juga misalkan berlaku untuk politikus-politikus. Politikus-politikus itu kan biasanya mengajarkan itu kepada kita ya. Kalau misalkan dia adalah oposisi, maka selama ini yang telah dilakukan oleh pemerintah itu begini dan begitu. Dia gak ngajak untuk nyoblos dirinya, tapi dia menjelekkan pihak lain secara samar-samar atau menyindir atau apa. Nah, kemudian dibawa ke dalam pikirannya sendiri gitu, atau dibawa kepada ide-idenya sendiri. Nah, itu adalah cara memanipulasi pikiran orang lain. Bisa ini dilakukan untuk massal, masyarakat banyak, bisa digunakan untuk perorangan. Jadi ya saya mah sebenarnya nggak jahat kok, saya mah gini, saya mah baik, nggak ngapa-ngapain, sok serius. Tapi bayangin nggak kalau misalkan kamu ada di tempat yang sama seperti saya, kemudian kamu sama orang lain begini dan begitu, kira-kira apa yang bisa dia lakukan kepada kita ya? Nah, itu mengajak si dia itu berpikir, pikirannya keras, sekaligus termanipulasi. Jadi pas dia lagi mikirin, ngebayangin kalau saya sama orang lain dan lain sebagainya, itu kan si otaknya itu bekerja di satu bidang, di satu sisi. Berarti di sisi yang lain dia lengah. Nah, baru masukin seret gitu. Manipulasi pikiran Agus. Jadi Agus dalam hal ini itu adalah pemilik jutsu yang sangat luar biasa untuk memanipulasi pikiran orang lain. Kemudian jutsu yang ketiga yang saya sadari dari rekaman-rekaman Agus itu adalah victim mentality. Apa itu? Ya, mental korban. Mental korban itu maksudnya Agus menyampaikan kepada orang lain bahwa dirinya itu sama sekali tidak berbahaya, layak dipercaya, karena dirinya adalah korban. Jadi kalau korban itu kan sebenarnya adalah pihak yang menderita. Jadi diceritakan, dinarasikan bahwa pihak yang menderita itu butuh pertolongan, butuh bantuan, butuh teman, sekaligus bahwa dia diasumsikan tidak bisa melakukan kejahatan apapun. Karena korban, lagi sedih, lagi menderita gitu. Nah, Agus menggunakan cara ini untuk mengeksploitasi perasaan dan pikiran korban-korbannya. Agus itu bilang kayak gini kurang lebih,
Ya saya mah di sini gak bisa ngapa-ngapain tuh, tangan saya nggak ada, mandi aja masih dibantu sama mama, gimana saya mau melakukan pelecehan sama kamu? Saya beda sama tokoh-tokoh, saya beda sama orang-orang, saya beda sama laki-laki yang lain yang ngemodusin kamu. Saya kan nggak bisa apa-apa tuh kayak gini, gitu kan? Nah, jadi ditanamkan kepada orang lain bahwa diri kita adalah korban dari keadaan dan tidak bisa berbuat apa-apa dan tentu saja tidak berbahaya sama sekali. Jadi ayo kita datang ke saya, jadi teman saya. Begitulah kurang lebih. Ini juga biasa dilakukan oleh para politisi, Baraya. Bahkan bisa dibilang beberapa presiden di Indonesia itu berhasil terpilih dengan trik psikologis ini. Trik jadi victim, jadi korban. Kan orang Indonesia itu gampang sekali empati gitu ya. Kemarin juga ada korban Gus Miftah langsung dikasih gitu. Karena gampang empati. Dan itu digunakan oleh partai politik. Itu digunakan oleh tokoh-tokoh politisi. Untuk jadi presiden, untuk jadi menteri. Saya dizolimi pada era sebelumnya gitu kan. Saya tidak bisa dapat ini itu. Pada masa sebelumnya saya begini dan begitu, diberangus apa dan sebagainya. Orang kemudian kasihan lalu milih dia. Begitu kan? Itu trik sebenarnya dan digunakan. Makanya Baraya silahkan kritis, silahkan skeptis terhadap semua berita-berita yang datang ke Baraya. Atau misalkan Baraya juga misal bisa melihat kalau ada orang yang mau minjem duit. Itu biasanya dia disertai dengan tolonglah karena ini ibu saya lagi sakit, anak saya lagi sakit. Betapapun sebenarnya mungkin anaknya tidak sakit atau bisa ditangani dengan baik oleh dokter dan sebagainya. Tapi mereka untuk bisa menekan empati kita dan untuk membuat kita terenyuh dan memberikan bantuan kepada dirinya, maka dia menjadi korban. Dia menempatkan diri sebagai victim, sebagai korban untuk memanipulasi pikiran kita. Agus melakukan seperti itu dengan sangat baik. Saya buntung, saya gak bisa apa-apa, saya dibantu sama orang lain, jadi jangan menolak saya karena saya tidak berbahaya dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah ya udah pilihlah saya bareng sama saya gitu ya. Itu politisi pakai itu, jadi Baraya please berhati-hati dalam hal ini. Gitu ya. Kemudian jutsu berikutnya yang digunakan oleh Agus untuk bisa memanipulasi pikiran orang itu adalah jadi martir. Nah ini penting Baraya. Ini digunakan banyak sekali cowok di dunia untuk menggait perasaan perempuan. Jadi martir gitu. Jadi teknik manipulasi jadi martir atau jadi apa ya? Jadi syahid lah. Jadi syahid itu bagaimana? Saya siap mengorbankan apapun demi kamu. Nah itu manipulasi. Perempuan itu sangat rentan terhadap rayuan yang semacam ini. Kalau misalkan dalam hal kasus Agus, rekaman yang saya dengar dia ngomongnya seperti ini. Kamu tuh jangan seharusnya seperti ini dan seperti itu. Saya rela menukarkan nyawa saya untuk Mbak. Untuk menegaskan bahwa Mbak itu berharga di dunia ini. Bahwa Mbak itu harus ada tetap di sini. Bahwa kamu tuh sebenarnya di sini sangat-sangat berharga. Jadi daripada gitu biarlah saya yang tukar nyawa. Biarlah saya yang berkorban. Nah itu sebenarnya adalah trik syahid. Trik martir. Martir kompleks gitu ya. Jadi membuat perasaan bahwa saya itu siap untuk melakukan apapun, berkorban nyawa sekalipun demi orang lain. Nah, itu trik Baraya, itu trik psikologi untuk memanipulasi. Jadi kalau misalkan Baraya mendengarkan kata-kata itu, dengarkan baik-baik, hampir pasti orang itu sedang berusaha untuk memanipulasi pikiran Baraya. Jadi jangan terjebak ya, itu ya, martir gitu ya, jadi syahid gitu, demi saya, oh jadi saya sangat berharga kalau begitu, oh ya sudahlah saya nurutin aja, saya ikut, nah gitu kan. Perempuan sangat rentan terhadap hal ini. Kemudian trik atau jutsu berikutnya dari Agus itu adalah mistikation. Jadi menciptakan mistik-mistik dan klinik-klinik. Nah ini lagi-lagi saya mohon maaf ya, perempuan sangat rentan terhadap hal ini. Maksudnya saya bukan melecehkan, bukan apa, cuman maksudnya kita bisa lihat aja secara statistik. Maksudnya adalah perempuan itu suka sama misteri-misteri gitu. Perempuan itu suka sama sesuatu yang berbau mistik gitu. Oh, iyakah yang seperti itu gitu. Lebih daripada laki-laki gitu. Nah, karena itu ketika misalkan kita menggunakan manipulasi mistikation ini diajak ke hal-hal yang mistik. Jadi Agus dalam hal ini dia menggunakan teknik ini dengan sangat baik. Dalam rekaman dia mengatakan kepada si perempuan itu kurang lebihnya seperti ini. Kamu gak usah tahu kenapa saya bisa tahu. Kamu heran kan saya ngomong gini? Kamu heran kan saya tahu begini? Oh gak usah. Pokoknya mah karena saya gini gitu. Jadi si Agus itu menempatkan dirinya sebagai orang yang memiliki kekuatan spiritual dan supranatural sehingga bisa baca pikiran orang, sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah orang lain dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu adalah trik mistik.
membuat orang lain terpengaruh. Dan ini juga banyak kan. Kemarin misalkan oknum-oknum Habib itu jualannya seperti itu. Jadi saya bisa terbang, leluhur saya bisa mundurin pesawat lagi, leluhur saya bisa begini dan sebagainya. Itu adalah trik psikologis, mistikation. Jadi membuat segala sesuatu menjadi mistik, dan mistiknya itu tersentralisasi pada pelaku, pada orang yang bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Dan jutsu terakhir yang saya ketahui dari rekaman Agus ketika dia mencoba untuk memanipulasi pikiran orang itu adalah dengan self-handicapping. Self-handicap itu maksudnya yang tadi itu, tapi dalam tingkatan yang lebih bahwa, tenang, ayo sini aja, saya nggak berbahaya kok. Saya bisa kamu perlakukan kayak gimana pun dan saya tidak akan melawan gitu. Jadi ini trik dari zaman dulu, Baraya. Baraya tahu nggak, misalkan gini, kenapa kalau orang di zaman dulu ketemu, kemudian menunjukkan rasa hormat, kalau orang Jepang membungkuk, kemudian kalau orang Cina gini gitu lah ya. Kalau misalkan orang Kristen gini, kalau misalkan orang apa lagi ya, kalau orang Barat itu bersalaman gitu. Nah ini semuanya adalah self-handicapping. Maksudnya adalah bahwa orang itu, saya itu menawarkan kepada orang lain bahwa saya siap berdamai, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dalam hal ini saya netral, bahkan dalam hal ini saya lebih rendah daripada kamu gitu. Makanya misalkan ya, kenapa ada misalkan yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Ini sebenarnya adalah tanda sok siap diborgol, bahwa saya menyerah. Bahwa dalam hal ini saya sangat tidak berbahaya, bahkan saya siap aja untuk menyerah. Kayak gini gitu kan. Atau misalkan orang Jepang kan gini kan, tunduk gitu kan. Itu kan berarti apa? Bahwa kepalanya itu sangat tidak bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Bahwa dirinya bisa aja dipenggal, dirinya bisa apa, dan dirinya dalam kondisi situasi yang sangat lemah gitu kan. Atau misalkan jabatan tangan. Jabatan tangan itu artinya apa di zaman dulu tuh? Jabatan tangan itu menunjukkan bahwa setiap orang yang berjabatan tangan itu tidak sedang memegang senjata. Tidak ada senjata di tangannya. Jadi ini buktikan. Gitu kan, kalau saya waktu kecil pakai es, ayo pak kuat-kuat gitu. Nah, tapi kalau misalkan aslinya itu sebenarnya adalah jabatan tangan yang menunjukkan bahwa kita itu sama sekali tidak memegang senjata. Nah, Agus dalam hal ini menunjukkan secara tegas bahwa saya tuh ada di bawah kamu, saya nggak bisa apa-apa, saya pasrah ngikutin apa yang kamu mau, saya tidak bisa melakukan perlawanan apapun terhadap kamu. Jadi ya udah, saya di sini tuh benar-benar aman dan bisa kamu eksploitasi. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Agus yang sedang mengeksploitasi pikiran dari lawannya. Jadi ketika ada orang yang pura-pura lemah di depan Baraya, bahwa dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, itu mustahil. Tapi kan dia berusaha untuk pura-pura tidak bisa berbuat apa-apa, Baraya jangan langsung percaya. Karena itu adalah trik manipulasi pikiran yang menjadi salah satu yang digunakan oleh orang sejak zaman dulu gitu ya. Pelajari itu. Oke, Baraya itu saja. Sebenarnya ada sih 2 atau 3 lagi. Cuman saya kurang yakin karena rekamannya yang saya terima itu cuman sekitar 1 menitan kurang. Tapi itu padat sekali, luar biasa. Agus dalam hal ini kaya dengan jutsu-jutsu terlarang gitu. Jadi Agus dalam hal ini tuh hanya dalam berbicara 1 menit saja di rekaman itu, dia menggunakan banyak sekali trik-trik manipulasi pikiran yang sangat luar biasa. Sekali lagi, bukan untuk Baraya tiru untuk melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Agus, bukan. Tetapi agar Baraya terhindar dari hal-hal yang semacam itu. Termasuk khususnya untuk para perempuan. Karena rentan. Silahkan share video ini kepada para perempuan, biar mereka juga bisa sadar kalau mereka sedang dimanipulasi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.